bagaimana kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru, Bapak Catur Juli Mubarak. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema yang ketiga, masih pada subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kalian akan mempelajari materi PKN yang berisi mengenai hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, SPDB atau seni budaya dan prakarya. Nanti kalian akan mempelajari mengenai interval nada. Nah, setelah mempelajari dua materi ini, Pak Guru harapkan kalian dapat mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar dan mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak amati gambar tersebut. Ada anak kecil, kita sebut saja Edo. Dia sedang membaca buku. Ya. Menurut kalian anak-anak, ada alat-alat apa saja yang menggunakan energi listrik? Ya, betul, ada kipas angin, kemudian ada lampu, ada radio, ada lampu bidan. Menurut kalian, mengapa Edo menggunakan peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Edo menggunakan listrik untuk mencukupi kebutuhan dalam beraktivitas. Ketika Edo sedang membaca buku pada malam hari, Edo membutuhkan penerangan lampu. Dia menyalakan lampu. Ketika pada siang hari suhunya terlalu panas, Edo menyalakan kipas angin. Dan ketika Edo ingin mendengarkan lagu-lagu yang bagus, dia menyalakan radio. Nah, itu beberapa contoh kegiatan yang dilakukan Edo dalam menggunakan energi listrik. Berarti, perhatikan gambar berikut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, sudah. Dia dapat belajar dengan tenang dan nyaman tanpa ada gangguan dari sekitar. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum, karena dia merasa tidak aman dengan gangguan dari temannya. Gambar yang berikutnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, sudah. Dia menyampaikan pendapat dengan didengarkan oleh kedua orang tuanya. Gambar yang terakhir. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, karena dia terganggu dan tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Itu beberapa contoh hak yang ada di sekitar kita yang mungkin pernah kalian alami. Untuk lebih jelasnya, kita lihat berbagai contoh hak yang ada di rumah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, memperoleh kasih sayang. 3. Nyaman saat mengerjakan PR. 4. Mengeluarkan pendapat di rumah. Dan yang kelima, mendapatkan waktu bermain. Pak Guru kira kalian sudah mendapatkan haknya itu semua ketika berada di rumah. Bagaimana ketika kalian berada di sekolah? Apa yang kalian dapatkan? Yang pertama, memperoleh pengajaran dari bapak ibu guru. Kedua, bermain saat jam istirahat. 3. Belajar dengan nyaman di kelas. 4. Memperoleh kasih sayang dari guru. 5. Berteman dengan siapapun. Nah, itu beberapa contoh hak yang ada di sekolahan. Ketika berada di tengah masyarakat, apa yang kalian dapatkan? Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih.
beberapa contoh hak di rumah, di sekolahan, dan di tengah masyarakat. Sekarang, apa yang dimaksud dengan hak? Tentunya ini bukan materi yang sulit bagi kalian. Sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 maupun di kelas 5. Ya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Pak Guru ulangi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Misalnya, ketika kamu berada di rumah, tentunya tidak semuanya hak itu bisa terpenuhi secara maksimal. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kondisi ekonomi keluarga, faktor usia, dan lingkungan tempat tinggal kalian. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Seperti tadi, ketika di awal Edo memanfaatkan energi listrik dalam berbagai peralatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Tapi sebelumnya kalian perhatikan mengenai tangga nada dari Mariam Tomong. Ya, diawali dengan nada C sama dengan Do, ciptaan dari Guru Nahum Situmorang. Nah, di dalam tangga nada ini tentunya kalian harus paham ada beberapa istilah. Apa saja itu? Yang pertama ada nada. Nada adalah bunyi yang teratur yang memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Seperti Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, itu merupakan contoh dari nada. Sedangkan interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Contoh dari Do ke Re ada berapa jaraknya, Re ke Mi ada berapa, itu contohnya. Yang ketiga, notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka. Nah, di dalam tangga nada itu Mariam Tomong ada angka 0511756. Nah, itu merupakan notasi angka. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang Mariam Tomong, mari kita nyanyikan lagu Mariam Tomong. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Mariam Tomong dainang sinapang masin. Ya, kita ulangi sekali lagi anak-anak, kalian boleh bernyanyi bersama supaya lebih
lancar dan bisa untuk menyanyikan lagu Maria Tomong. Ayo. Madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Beberapa contoh interval nada. Ini contoh nada. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, masing-masing dari notasi angka ini ada jaraknya. Do ke re, ini caranya ada 1, ini ya. Re ke mi juga 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Angka-angka ini merupakan sudah aturan dari tangga nada. Nah, ini contohnya. Ada do, do re, re mi, fa sol, sol la. Ini jaraknya berapa anak-anak? Ya, jaraknya satu nada. Do ke re ini 1, re ke mi juga 1, fa ke sol 1, kemudian sol ke la juga 1. Yang kedua, mi fa sama di la. Mi fa ini ya. Ini fa. Berarti berapa? Setengah. Ya. Ya, caranya ada setengah nada. Ini bukan sila tapi harusnya si do ya. Yang ini si do bukan sila, keliru Pak Guru. Kemudian re fa mi sol la do. Ini jaraknya ada 1,5. Kemudian do mi sama fa la jaraknya 2 nada. Ya, setelah sampai pada interval nada, maka berakhir pula pembelajaran kedua pada subtema 1 ini ya. Pesan Pak Guru, selalu jaga kesehatan, tetap berada di rumah, gunakan masker ketika keluar rumah. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.